Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sari Fabianti dari Yayasan Bina Tani Sejahtera akan menjadi moderator pada sesi pertama di siang hari ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kemurahannya kita dapat berkumpul virtual hari ini pada pembukaan webinar TSS Workshop. I also would like to greet our speakers and program manager of Vaccine NL from the Netherlands. A very good morning and welcome to you all. Seperti kita ketahui, bawang merah adalah salah satu sayuran nasional yang cukup populer dan banyak digunakan pada industri rumah tangga. Kebutuhan bawang merah selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga membuat pemerintah Indonesia melakukan beberapa usaha. Selain meningkatkan jumlah lahan dan meningkatkan produktivitas, juga mengurangi risiko gagal panen. Salah satu perkembangan yang terjadi dalam budidaya bawang merah adalah menanam bawang merah dari benih biji. Webinar ini merupakan salah satu kegiatan Track Through Shallot Seed dari program Vaccine NL yang didukung penuh oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan dikoordinasikan oleh Universitas Wageningen di Belanda, serta bermitra dengan Yayasan Bina Tani Sejahtera, dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran Kementerian Pertanian dan PT East West Seed Indonesia. Program Vaccine NL bertujuan untuk meningkatkan produksi sayuran dengan melibatkan peran sektor swasta dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kedua negara, Belanda dan Indonesia. Webinar TSS ini akan berlangsung selama 2 hari dan akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengetahui perkembangan terbaru budidaya bawang merah dari benih biji, yaitu dari produksi, penanganan hama dan penyakit, penanganan pasca panen, hingga pilihan konsumen terhadap bawang merah. Selain itu juga akan dilakukan peluncuran buku bawang merah dari benih biji Through Shallot Seed. Sebagai acara yang pertama adalah kata sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Glenn Pardede, Managing Director PT East West Seed Indonesia, dan akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Tamrin, Kepala Balitsa. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Bapak Insinyur Glenn Pardede MBA, Managing Director PT East West Seed Indonesia, berkenan untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih Ibu Sari. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Pertama-tama saya mau menyapa Pak Muhammad Tamrin, Kepala Balitsa yang saya hormati. Goedemorgen, hi, in Holland, also Ibrahim and Herman. Hi, and Herman from Wageningen University. Juga ada Pak Edwin, Kepala YBTS. Pembicara hari ini ada Ibu Irin yang ada di dekat saya. Ada Pak Witono, dan ya Pak Ibrahim. Baik, senang sekali bisa berjumpa bersama teman-teman semua. Saya lihat pesertanya agak banyak, bervariasi, ada mahasiswa juga, dan saya percaya ini adalah saat yang baik buat kita semua sama-sama belajar lagi tentang bawang merah. Saya duduk di ruangan di East West Seed Indonesia. Saya nggak nyangka di setting seperti ini. Di sebelah saya ada martabak. Martabak ini tentunya dari daun bawang. Bumbunya bawang, terus ada bawang goreng juga, fried shallot. Kalau nggak untuk dipamerin, biasanya sudah saya makan ini bawang martabaknya ini. Bersama saya juga ada umbi nih. Ini adalah bawang untuk ditanam. Jadi ini adalah mini bulbs untuk media untuk ditanam. Jadi tidak lagi nanam pakai bawang yang besar. Tentunya kami dengan sangat bangga punya bawang yang namanya Lokananta, ada yang namanya Sandren, ada namanya Tuk-Tuk. Bila pemirsa belum tahu bijinya seperti apa, ini ada bijinya kecil sekali sih, seperti ya lebih besar dari pasir barangkali. Dan ini adalah solusi yang sangat baik untuk petani di Indonesia
nanam bawang, dan kami bersyukur bila ada lebih dari 2 ton proyek bawang disebar ke seluruh Indonesia. Panamera akan mendampingi petani untuk mencoba menanam bawang menggunakan biji atau kita sebut true salad seeds. Dalam pembukaan ini, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang bertanam bawang di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Data dari Biro Pusat Statistik di Indonesia dari tahun 2015 itu ada 122.000 hektar. Dan di tahun 2019, 159.000 hektar. Jadi itu sangat luas sekali, 159.000 hektar. Tapi sayangnya hasil yang didapat dari tahun 2015 itu sekitar 1.230 ton, dan di tahun 2019 menjadi 1.580.000 ton. Dengan kata lain, tingkat produktivitas bawang di Indonesia sampai hari ini di bawah 10 ton per hektar. 10 ton per hektar itu seperti tanda apa? Seperti angka ajaib. Karena dari tahun 2006 saya sudah bolak-balik masuk ke Brebes itu ya, Probolinggo, ketemu petani bawang. Selalu 10 ton per hektar itu adalah angka ajaib itu. Jarang petani bisa di atas 10 ton per hektar. Sehingga itu menjadi masalah kita bersama. 5 tahun terakhir masih di bawah 10 ton per hektar. Bahkan 20 tahun terakhir masih 10 ton per hektar. Padahal 20 tahun yang lalu sampai hari ini jumlah penduduknya juga berbeda. Kalau kita hitung dari 160.000 hektar, kalau rata-rata petani setengah hektar, itu berarti ada 320.000 petani bawang. Nah, satu petani bawang itu perlu kira-kira 10 buruh bawang untuk membantu mereka menyemai, menanam, membantu mereka sampai ke panen. Jadi 320.000 itu berarti ada sekitar 3 juta orang yang bekerja di dunia bawang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, apabila ada inovasi di bawang, akan berdampak sangat besar, akan berdampak kepada 3 juta orang yang bekerja di dalam produksi bawang. Itu baru produksi bawangnya, belum yang memproduksi bawang gorengnya, belum yang jualan martabak. Ini siang-siang saya jadi lapar beneran lihat martabak ini. Jadi kalau kita lihat berapa besar, itu menjadi sangat besar sekali. Dan apalagi Indonesia adalah negara importir bawang merah. Untuk itu acara hari ini sangat relevan. Kita akan sama-sama belajar, dan tujuan akhir kita adalah petani di Indonesia mampu memproduksi lebih dari angka ajaib tadi, 10 ton per hektar. Target kita kalau pakai bawang dari biji saja itu sekitar 15 ton per hektar. Nanti Bu Irin yang bicara lebih banyak. Tapi udah jauh, udah 50% lebih tinggi daripada menanam bawang menggunakan umbi. Nah, Fetch Impact juga saya sangat bangga, ada satu buku yang nanti akan di-launching, Bawang Merah dari Benih Biji, True Salad Seeds. Ini buku yang keren banget, bagus banget, colorful dicetak dengan sangat indah, tapi bukan cetakan yang indah, isinya sangat bagus, karena ini kerjasama perusahaan kami dengan Fetch Impact, di dalamnya juga ada Balitsa, ada Bina Tani Sejahtera, dan ada Wageningen University. Jadi ini adalah bentuk nyata kerjasama negara Indonesia, negara Belanda, ahli dari Belanda, ahli dari Indonesia, profesor dari Balitsa juga, profesor dari Belanda. Nah, kita akan sama-sama berusaha agar Indonesia ini bisa mencapai produksi bawang di atas 10 ton per hektar. Saya rasa itu sambutan singkat dari saya, 7 menit cukup, dan looking forward untuk mengikuti acara webinar ini
dan saya percaya webinar ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mengikutinya, dan biarlah cita-cita kita bersama agar tani bawang di Indonesia yang lebih dari 3 juta itu bisa menikmati hasil yang lebih besar karena yield atau panenan bisa dicapai lebih dari 10 ton per hektar. Terima kasih dan selamat seminar. Silakan Bu Sari. Ya, terima kasih Pak Glenn atas optimisme dan semangat yang ditularkan kepada kita semua, sehingga di kantor kami di Jakarta ini cuacanya mendung. Kami yakin dengan optimisme yang ditularkan Pak Glenn, kita masih akan tetap terus semangat mengikuti seminar ini. Kemudian kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Tamrin, MSI, Kepala Balai Penelitian Tanaman Sayuran Kementerian Pertanian, untuk berkenan memberikan kata sambutannya. Silakan Pak Tamrin. Pak Tamrin, maaf, mikrofonnya masih dimatikan. Oke, baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur East West Seed, Bapak Insinyur Glenn Pardede. Selamat jumpa Pak Glenn, mungkin baru kali ini ya Pak Glenn kita bertemu. Yang saya hormati Dr. Insinyur Rohit Hengslik dari Wageningen University and Research, kemudian sahabat kami dari Bina Tani Sejahtera, dan tentu mitra lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat hidayah dan taufiknya, sehingga pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama secara virtual dan rangka melonsing suatu karya anak bangsa kita yang saya kira luar biasa, yang teman-teman sudah saksikan, berbagai dari peneliti dari Balisa dan teman-teman yang tergabung di dalam grup ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit beberapa pengantar sambutan ya, bahwa sampai saat ini Indonesia itu merupakan salah satu negara penghasil bawang merah, dan Kementerian Pertanian khususnya telah memprogramkan bawang merah itu adalah suatu komoditas strategis nasional sebagai sumber penghasilan petani dan pendapatan negara. Khusus untuk Badan Litbang Pertanian dan Balisa telah meluncurkan kurang lebih 24 varietas bawang merah sejak berdirinya institusi ini, dan sebagian besar varietas-varietas yang telah dilepas itu sangat diterima oleh masyarakat dan telah berkembang khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai ke Indonesia bagian timur. Saya kira ini suatu bentuk kontribusi Kementerian Pertanian khususnya Badan Litbang dan Balisa pada khususnya di dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas sayuran khususnya bawang merah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini bawang merah memang termasuk 6 besar komoditas sayuran yang bernilai komersil dan diekspor, tentu dengan bersama dengan komoditi sayuran lain seperti kubis bunga, cabai, tomat, dan kentang. Bahkan bawang merah ini tidak hanya diekspor dalam bentuk sayuran segar, tetapi juga telah diolah menjadi produk industri seperti bawang goreng. Bapak Ibu sekalian, berbagai inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Balisa, saya kira ya, mulai dari beberapa varietas yang tadi saya sudah sebutkan 24 varietas, tapi ada beberapa varietas yang memang karakternya cocok untuk memproduksi secara TSS. Katakanlah seperti TSS Agrihort 1 dengan potensi yang bisa mencapai 20 ton
per hektarnya. Kemudian ada juga TSS AgriHop 2, itu lebih tinggi lagi, profitasinya bisa mencapai 21,7,5 ton per hektar. Dan beberapa kelebihan dari varietas ini seperti tahan terhadap alternaria dan beberapa penyakit yang banyak menyerang pertanaman bawang merah. Oleh sebab itu, saya sangat menyambut baik kerja keras kawan-kawan, khususnya tim penulis buku TSS untuk bawang merah ini, karena ke depan saya kira ya buku ini menjadi suatu acuan, suatu pedoman ya di dalam rangka mengembangkan inovasi penggunaan benih TSS ini ke masyarakat. Oleh sebab itu, saya kira berbagai karya tulis teman-teman ini menjadi suatu terobosan inovasi teknologi di dalam perkembangan budidaya bawang merah ke depan. Dan tentu kami sebagai Kepala Balitsa khususnya dan keluarga besar Balai Penelitian Sayuran mengapresiasi luar biasa ini. Pada hari ini kita sudah berkumpul bersama-sama untuk menelurkan suatu karya anak bangsa yang saya kira kedepannya akan menjadi pedoman khusus ya untuk di dalam rangka mengakselerasi. Karena selama ini banyak hasil-hasil inovasi teknologi kita yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian, katakanlah Balitsa, perguruan tinggi, dan beberapa swasta maupun petani, tapi belum banyak diadop oleh petani. Ini mungkin perlu kita juga melihat ke sana, kenapa dari sekian banyak, kalau di Litbang sudah ada 600 inovasi teknologi ya, mungkin dari beberapa diantaranya adalah bawang merah, tapi masih sedikit sekali yang diadopsi atau diterapkan oleh petani, atau mungkin memang inovasi teknologi ini memang belum sampai ke petani. Nah, tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua bagaimana bisa mengakselerasi inovasi teknologi supaya bisa lebih masif dan bisa dibumikan di masyarakat, sehingga petani kita, para pelaku usaha, para pengguna inovasi teknologi ini bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi-informasi. Salah satunya cara atau wadah yang paling cepat adalah dengan mensosialisasikan seperti ini. Kemudian ada buku ya sebagai panduan pedoman di dalam melaksanakan budaya bawang merah secara benar. Dan tentu ini menjadi karya anak bangsa kita yang patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan ke depan buku ini merupakan salah satu hasil yang bisa memberikan kontribusi secara nyata ya kepada pengguna, baik dalam operasional di lapangan dan memberi kontribusi pada pembangunan produksi bawang merah yang aman, berkelanjutan, dan dapat mensejahterakan petani Indonesia. Saya kira itu pengantar atau kata sambutan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, selalu diberi ide-ide untuk memberikan karya kepada bangsa dan negara kita ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Pak Tamrin atas kata sambutan yang diberikan. As mentioned in the introductions, we are also glad that today we have also the presence of the Program Manager of Vaccinpack NL from the Netherlands, Dr. Insinyur Huip Hengsdijk. He's also a senior researcher at the Wageningen University and Research in the Netherlands, who will happily share his view on the shallot in Indonesia and the update of Vaccinpack NL program. I will now ask Huip to present the subject. Good afternoon, Indonesia. It's my pleasure to say a few words from the Netherlands. I'd like to thank Glenn and Dr. Tamrin for introducing the topic of this webinar. And I'd like to say a few words on behalf of VegImpact, the program that has been co-organizing this webinar together with YBTS, eWindow and Balitsa.
And I'd like to tell a little bit about VegImpact NL and the shallot production in Indonesia. Next slide, please. Yeah, the Dutch-Indonesia cooperation in the field of vegetable production has a long history. Goes back more than 15 years ago with separate projects, often crop-oriented, potato projects, chili projects. But at the end of 2012, VegImpact program was launched for 5 years that had a broader sector-wide approach involving also knowledge transfer to vegetable farmers and practical research. And this program has changed at the end of 2017 in VegImpact Next Level, and that was more or less a continuation, but also involved the support of green vocational education in Indonesia. Slide. Yeah, why focus on vegetables? Why the collaboration Indonesia, Netherlands on vegetables? First of all, I think vegetable products are getting more and more important because of population growth, urbanization, and higher incomes. People start eating more vegetables. Second, vegetables are increasingly known to have health effects, especially in preventing nutrient deficiencies, micronutrient deficiencies and vitamins. And also one of the sustainability development goals is really focused on getting rid of malnutrition by 2030. And the role of vegetables is important in this, obtaining this SDG goal. And with growing cities, increasing urbanization, we also see that people living in the cities have health problems, often obese problems, and also vegetables are have the potential to prevent or reduce obesity of these urban people. And the last two reasons is that vegetables for farmers often create a lot of work and income per hectare, much more than most other crops that farmers can grow. But also in the off-farm value chain, you can see that vegetables have the potential to generate a lot of off-farm employment opportunities in the input provision, but also sorting, storing, distribution. Vegetables are labor intensive, and that's of course for developing countries a very important issue. Next slide. Yeah, if we then look at the fruit and vegetable situation in Indonesia, I have here two graphs about the fruit and vegetable intake on the left panel. You can see the growth since 1990 in intake of fruit and vegetables per capita per day. And this is expressed in grams per day. And the red line is what the nutritionists say what should be the intake of fruit and vegetables per day. And that's about 400 grams. Nutritionists are not always very, it's not consolidated knowledge. Some say it should be even more. But let's say 400 is the bare minimum. And although you can see that Indonesian population is eating more fruits and vegetables, it's still less than 50% of what is desired. So there's still a lot to gain to get healthy intake levels of fruits and vegetables in Indonesia. And if we compare that to the production side, also expressed in grams per capita per day, then we also see that production is not able to provide the supply of healthy fruits and vegetables. It's even less than the intake, so it means that probably vegetables and fruits are imported. So there's also an opportunity to increase the production to realize healthy intake levels. Next slide. So if we zoom in
on shallot, the topic of this webinar in Indonesia, we see already quickly the importance of shallot production in Indonesia. It's area-wise, it's the second vegetable, and production-wise, so in terms of volume, it's the #1 vegetable. And these two graphs, on the left side, you see the harvested area over the last recent 4 or 5 years. And on the right, the yield level of major vegetables in Indonesia, also in the same time period. We can see that the area of shallots has increased quite substantially. It has grown larger, faster than the other vegetables, but the shallot yields have been quite stagnant. So there's hardly any, in fact, it's a little bit a decrease in yields, but I think that's the noise in the data, but it's quite stable. So this development of increased production by expansion of the shallot area is not sustainable. And there's a promising alternative. Next slide. And that's the use of true shallot seed. I think also Glenn already introduced that. It's a quite new way of producing shallots in Indonesia. Instead of using the bulbs as plant material, you can also use the true seeds. And you see here a picture how that looks like. It's disease-free. It has low transportation cost. If you compare that to using bulbs as plant material, also the plant costs are lower, and you have a lower post-harvest loss in your plant material. So there are all potential benefits that that can result in higher crop yields, lower cost for farmers, and higher income for farmers. And I'm glad that today there are several speakers who will tell more, because this is of course all the benefits, but it also has of course some disadvantages, and that need to be addressed as well. Next slide. The topics of this workshop focus on production, market, post-harvest management, and pest control. And I'm very happy that under these difficult circumstances for everybody, it's still possible to share results of VegImpact NL that has been done over the last 2 to 3 years. And next slide. I hope that everybody has an interesting day. And tomorrow also there will be presentations, and that we can that people can learn from our experiences so far, and that Indonesia is able to develop its shallot sector in the future. Terima kasih. Yes, thank you, Hab, for the very interesting insight of the shallot production in Indonesia, but also about the VegImpact NL program. Oke, tadi di awal Pak Glenn sempat menunjukkan ada buku yang akan kita luncurkan hari ini. Buku ini berjudul Bawang Merah dari Benih Biji, True Shallot Seed, Perkembangan, Panduan Budidaya dan Panen, serta Potensi Ekonominya. Buku ini merupakan hasil dari kegiatan penelitian bersama yang dilakukan oleh Wageningen University and Research di Belanda, dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang, dengan Yayasan Binatani Sejahtera dan PT Iswesit Indonesia. Mereka semua tergabung dalam kegiatan penelitian produksi bawang merah dan teknologi pasca panen program VegImpact NL. Peluncuran buku ini akan dilakukan dari 4 lokasi institusi di mana para penulis berkarya, yaitu akan dilakukan dari kantor Balitsa, dari kantor Ewindo,
dari kantor YBTS, dan juga dari Belanda. Untuk pertama kali, kami akan mempersilahkan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Tamrin untuk melakukan peluncuran buku dan memberikan kata pengantar atau kata sambutan sehubungan dengan buku yang ditulis oleh Bapak Witono Adiyoga dan Bapak Matias Pratama yang bekerja di Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Kami persilahkan Pak Tamrin. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis, para tim yang tergabung di dalam penulisan buku ini, terutama mitra kita dari Wageningen University dan Research, kemudian dari Bina Tani Sejahtera, kemudian ISWESIT yang ada di Purwakarta. Saya kira ini saya atas nama Kepala Balisa Muhammad Tamrin sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas karya kolaborasi teman-teman mulai dari Wageningen, Balisa, kemudian Bina Sejahtera dan ISWES Indonesia. Luar biasa, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamrin atas sambutan yang diberikan. Kini kita akan ke kantor PT ISWESIT Indonesia di Purwakarta, di mana Bapak Glenn Pardede akan melakukan peluncuran buku dari kantor di Purwakarta. Silakan Pak Glenn. Maaf Pak Glenn, masih dimatikan ya speakernya, mikrofon. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bekerja keras untuk Wageningen University, Balitsa, YBTS, dan di sini saya dengan bangga membaca ada dua nama, Ibu Abdia Nita Adin dan Pak Rohim Firdaus. Berdua ini adalah Profesor Bawang Merah di tempat kami. Terima kasih Ibu Irin dan Pak Rohim, dan bersama ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kita luncurkan buku ini dengan tujuan untuk membantu banyak petani di Indonesia mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Glenn atas sambutan yang diberikan. Kita kembali ke Jakarta, yaitu akan menyaksikan peluncuran buku dari kantor Yayasan Bina Tani Sejahtera di kawasan Cakung, di mana salah satu penulis, yaitu Mas Arga Wisnu Pradana, akan memberikan simbolis buku kepada pimpinan YBTS, Bapak Dr. Edwin Saragi. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Sari. Saya tadi Bapak Ibu dengan Mas Arga salah satu penulis dari buku ini. Arga ini memulai karirnya sebagai staf lapangan di Nusa Tenggara Barat, pengalaman dengan bawang merah, dan termasuk salah seorang penulis. Saya ucapkan selamat kepada PT ISWESIT Indonesia, selamat kepada Balitsa, dan juga terkhusus kepada Fake Impact NL, Wageningen University and Research. Semoga buku ini bermanfaat untuk Yayasan Bina Tani Sejahtera dan semua yang berminat untuk mendukung sistem produksi bawang merah dengan benih biji dengan TSS. Kami yakin percaya luas pertanaman bawang merah yang saat ini dominan di Jawa 2/3, 70% luas dan produksi bawang merah ada di Jawa. Tapi dengan sistem produksi baru dengan TSS ini, kami yakin areal pertanaman bawang merah di Sumatera, Kalimantan, Maluku, NTB, NTT sampai ke Papua bisa meningkatkan produksi, sehingga jawaban dari grafik yang disampaikan Dr. Hans Dijk tadi bisa terjawab, produksi bisa ditingkatkan. Sekali lagi selamat kepada para penulis, Pak Witono, ada Pak Matias dari Balitsa, Bu Irin, dan Mas Rohim dari Ewindo, dan tentunya Herman Debuter dari Wageningen,
dan Mas Arga dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Selamat, semoga buku ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Edwin atas sambutan yang diberikan. We will now go to the Netherlands, to the city of Wageningen, because one of the author, Insinyur Herman de Putter, the coordinator of the True Shallot Seed track, and he's also very active in the research of the True Shallot Seeds productions. I will now ask Hype to say something about the book, CSS book. Yes, please Hype. Yeah. Thank you, Ibu Sari. I like to congratulate the authors of the Shallot book. I know that the last months have been they have been working very hard to get this get the book finished. And yeah, I like to congratulate with the results. I think it's a very nice consolidation of the knowledge that we have so far on how to produce true shallot seed in Indonesia. And I hope sincerely that this will contribute to yeah, to everybody active in the shallot sector to use the information and to improve incomes and yields of shallot production in Indonesia. Thank you. Yes, thank you, Hype. We will now take a picture of the together. So I will now ask Pak Tamrin, Pak Glenn, Pak Edwin, and Hype to hold the book like this, and then our team will take a picture from here. Okay. Ready, 1, 2, and 3. Once again, 1, 2, and 3. Okay, thank you. Thank you. Ya, setelah kita melihat peluncuran buku dari 4 lokasi institusi yang menandakan tempat para penulis berkarya, kini kita akan mengundang salah satu penulis yang tadi disebut sebagai profesornya bawang merah di PT ISWSI Indonesia, yaitu Ibu Adrianita Adin, yang biasa kita sapa sebagai Ibu Irin, untuk dapat memberikan pesan-pesan atau juga mungkin sejarah dari buku yang sudah di-launching ini. Kepada Ibu Irin kami persilahkan. Siap. Dicek dulu suaranya. Cek. Oke. Itunya gede-gedein, Mas. Oke. Pokoknya untuk Bapak lagi udah. Saya udah oke. Oke. Iya. Terima kasih Bu Sari. Saya hari ini diberi kesempatan untuk memberikan short knowledgement. Tim perwakilan dari penulis buku Bawang Merah dari Benih Biji, True Shallot Seed. Seperti kita tahu bahwa komoditas bawang merah nih, komoditas bawang yang nggak ada di masakan Indonesia. Juga untuk industri, salah satu yang dibutuhkan. Biofarmakanya juga. Jadi ini salah satu komoditas yang sangat penting yang ada di Indonesia. Terkait kebutuhannya yang selalu meningkat, kita tahu bahwa tadi juga disebutkan bahwa produktivitas masih harus ditingkatkan. Sedangkan saat ini mayoritas di Indonesia masih menggunakan umbi. Tantangannya banyak dalam menggunakan umbi, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Nah, dengan memahami bahwa bisa menghadirkan alternatif bahan tanam, hadirlah
teknologi baru di perbawangan merah Indonesia, yaitu True Salad Seed, menanam bawang tidak dari umbi, tetapi dari biji. Ada keunggulan dari biji yang ditawarkan. Kita punya slogannya, kita punya singkatannya, yaitu 3M. Jadi 3M ini sepertinya di zaman sekarang terus bisa disampaikan karena spiritnya sama tetapi isinya beda. Jadi 3M dari spirit TSS adalah mudah, murah, dan menguntungkan. Dan juga bahwa peningkatan produksi sayuran itu diawali dengan pemilihan benih yang berkualitas dan bermutu. Sehingga dengan hadirnya TSS yang ada, dibutuhkan juga pendampingan budidayanya yang terus dan juga berkelanjutan. Nah, ini alhamdulillah kami PT East West Indonesia Cap Panah Merah, kami punya beberapa varietas yang bisa kita kembangkan dan juga dipergunakan oleh petani Indonesia. Dan kami alhamdulillah sudah ada di Indonesia selama 30 tahun. Jadi dengan adanya benih unggul dan juga adanya buku yang mendampingi stakeholder yang ingin meraih produktivitas yang lebih baik, ini merupakan kombinasi yang baik. Panduan ini akan sangat membantu bagi para petani, kalangan agribisnis, akademisi, praktisi pertanian, stakeholder yang memang membutuhkan informasi, alhamdulillah dihadirkan di buku ini sehingga mendapat panduannya dan juga mendapatkan informasi panduannya. Lalu yang berikutnya kita juga bersyukur bahwa dengan adanya buku ini, bahwa tim penulisnya juga merupakan tim penulis kolaborasi. Jadi di sini alhamdulillah buku ini tadi sudah disebutkan, tapi saya ingin menyampaikan kembali bahwa saya mewakili dari tim penulis dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Balitsa, PT East West Indonesia, Yayasan Bina Tani Sejahtera, dan juga Wageningen University and Research. Sehingga dalam program Fact Impact, Vegetable Production with Impact Next Level, kita bisa menghadirkan buku bawang merah dari benih biji True Salad Seed, yang insya Allah kami berharap banyak bisa bermanfaat bagi all stakeholder yang mengharapkan untuk menggapai produktivitas lebih tinggi. Yang berikutnya juga saya ingin menyampaikan bahwa ini kesempatan yang berharga. Jadi saya mewakili di sini dari tim penulis adalah Bapak Witono Adiyoga, Mas Matias Pratama, Mas Arga Wisnu Pradana, saya sendiri, Mas Rohim Firdaus, dan Mr. Herman De Puter, mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih banyak bagi tim yang semuanya sudah terlibat, dari tim penulis, tim penerbit, tim penyusun, penyunting, tim desain, dan semua yang terkait. Saya mengucapkan terima kasih banyak akan kesempatannya. Buku ini merupakan buku yang pertama dan tidak menutup untuk adanya buku lainnya, sehingga besar harapan untuk dimanfaatkan, terus ditambahkan sehingga manfaatnya makin banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Ya, terima kasih Bu Irin atas pengantar yang diberikan untuk buku ini. Saya lihat tadi di kolom Q&A sudah banyak ya yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan buku ini. Ya, jadi buku ini nanti kami akan pre-order, akan taruh di pre-order di kanal-kanal media sosial Facts Impact NL, yaitu di Facebook dan Instagram. Kami akan umumkan di situ untuk kapan akan pre-order. Kanal media sosial kami itu Facts Impact NL,
dan juga di website binatani.or.id. Kira-kira sekitar bulan depan kami akan mengumumkan bagaimana cara pre-ordernya.